guys, selamat datang kembali bersama kami di Puisi Ilusi. Spesial ini hari ini setelah lama banget kita nggak produktif, selama hampir 1 bulan kita nggak menghasilkan video apa-apa. Kali ini kita ada waktu bareng gitu, libur bareng kerja, jadi akhirnya kita putusin buat bikin video lagi. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman belum banyak yang tahu nama-nama mereka semuanya, oke? Mungkin lebih baik kita perkenalkan diri dulu kita masing-masing. Oke? Nama saya. Saya lah. Saya Agim Fauzi sebagai apa ya? Editor, naskah video, ya, admin dan lain-lain lah. Yang sebelah sana ada Pranomo Sidik. Dia sebagai Bromo. Dia sebagai videografer, kameramen, udah intinya untuk urusan video-video kamera dia urusan dia. Yang di tengah kita ini ada Miss kita, Miss Pinky Lorpecika, artis kita bro. Apa tapi? Ini Pratita Pinky Mariadi. Meilani. Oh Meilani. Mariadi. Trisno. Dia punya peran paling banyak, mulai dari bikin puisi, dia yang record audio, dia yang di visual videonya juga dia yang punya peran paling banyak sih. Oke, enjoy. Hari ini schedule kita adalah membedah puisi. Salah satu puisi kita. Oh ya, sebelumnya kita bertiga itu sama-sama produksi puisi. Jadi dia juga bikin puisi, si Pranomo, Pratita juga bikin puisi, saya juga bikin. Jadi kita sama-sama bikin gitu loh. Cuman untuk radionya nanti dikerjain sama Pinky gitu. Hari ini khusus untuk hari ini coba kita membedah salah satu puisi karya kita. Seperti apa sih, karena hampir semuanya puisinya itu pasti ada ceritanya, ada maknanya, ada banyak ya. Jadi gimana, mau pimpah? Oke. Bersiap. Siap. Mau pimpah layung gambreng. Oke. Karya puisi dari Pratita Pinky Meilani. Iya. Apa pertanyaan? Ya, takon bro. Oke, jadi apa judul yang mau dibedah? Asa dan Harapan. Oke, ini Asa dan Harapan ya. Iya. Asa dan Harapan itu berarti video yang pertama kali dibuat. Musikal ini pertama dibuat. Asa dan Harapan. Pertama kali debut. Debut ya, dia rilis bulan Januari ya. Januari. Ya, itu musikal itu saya pertama. Apa sih makna kata dari Asa dan Harapan? Maknanya apa? Kata makna judulnya itu kan Asa dan Harapan. Maknanya itu apa tuh? Maknanya tuh jadi dari orang yang putus asa, terus mendapat hidayah. Ya. Jadi punya harapan buat melanjutin hidup. Jadi diambil dari kata putus asa dan harapan ya, harapan seorang harapan yang tiba-tiba menemukan jalan hidup lagi. Oke, next ya. Next, pertanyaan ketiga, proses awal dari pembuatan puisi tersebut. Ya, ceritain gimana? Jadi gini. Awal ya. Proses awalnya. Ngalamun kah, apalagi makan? Jujur aja ya, tadinya tuh aku nggak suka nulis gitu. Terus dia nih pertama kali buat waktu tahun baru ya mas ya. Iya, tahun baru. Terus jadinya aku nyoba-nyoba kan, waktu itu disuruh rekord loh. Terus ngajakin buat bikin puisi, aku nyoba. Terus ya dapat inspirasi aja gitu. Temen aku tuh pernah curhat ke aku, iya kan? Pernah curhat ke aku, terus aku bilang ke dia kalau dibikin puisi boleh apa enggak gitu. Terus boleh. Ya itu, aku nggak lagi gabut, jadinya aku ya nulis-nulis aja gitu. Lebih ke kayak mengisi waktu. Mengisi waktu. Dia terbentuklah karya gitu ya. Nggak sengaja sih. Oke, berarti itu tadi dari
dari temannya seperti si Tita itu, dia pernah mulai putus asa dan kemudian mendapatkan harapan itu ya. Nah sebenarnya itu dari itu sebenarnya apa sih isi puisinya? Dari itu pasti menceritakan sesuatu kan, penceritakan si Tita itu kan, berarti isinya apa sih gitu dari puisi Asa dan Harapan itu? Ceritanya gitu ya dari, dia cerita mungkin di masa lalunya dia kan, dia Iya, jadi iya. di masa lalu, ceritanya itu seperti apa sih sampai dia kayaknya putus asa kemudian menemukan harapan itu, ceritanya gimana? Coba. Jadi awalnya gini, dia itu punya kelebihan, nggak dibuat-buat ya. Di Terus, bawaan lahir iya, gitu ya. iya benar, Ah. bawaan lahir. Terus dari itu dia belum sadar loh. Dia sadar udah mulai dari SD kelas 4 tapi ya, kelas 4. Oke. Masih kecil lah ya. Iya. Ah. Dia nggak sadar bisa ngelihat yang nggak Kelihatan. terkasat mata gitu Terkasat loh. mata. Iya. Oke. benar. Dan orang tuanya tuh nggak tahu. Terus dari itu dia mulai nangis. Lagaknya aneh lah ya. Iya, Ya, jadi biasanya- dia nggak kayak anak kecil pada Iya, umumnya mungkin ya. Terus dari itu teman-temannya kan anak SD lah ya biasa itu. Jadi dia sering banget dibully sama teman-temannya. Itu kok aneh. Gitu. Terus anaknya nggak pernah curhat, nggak pernah cerita tuh. Dipendam semuanya. Iya, Ya, dia sendiri. mengalami banyak hal terus dipendam sendiri gitu ya. Sendiri. Oke. Dia mulai tuh ngerasa, kok aku gini ya gitu. Beda dari Terus yang lain. iya gitu. Namanya juga anak kecil ya. Terus iya. dia depresi. Mulai tuh dia pulang langsung masuk kamar nangis, nggak pernah cerita tuh sama orang tuanya. Berarti orang tua tuh waktu itu sama sekali nggak tahu Iya, ya. nggak tahu sama sekali. Terus habis itu ya gitu terus tiap hari sampai dia masuk sekolah SMP. Tadinya mereka teman-temannya nggak tahu juga kan gitu. Nah, berarti lingkungan baru Iya, kan, masuk SMP, uh-uh. dan lingkungan baru, teman-teman juga banyak nggak tahu Iya, kan. terus lama-lama ya ketahuan lah ya kan lagaknya aneh. Beda, Ya, ya, beda dari yang lain. ya. Nah, betul. Sering nangis juga masih. Berarti berkontinu dari SD sampai SMP tuh dia sering nangis. Iya. Kasihan gitu ya. uh-uh. Kadang juga nangisnya bukan cuma karena dia dibully gitu loh, dari yang lain juga ada gitu. Malah dari masalah lain gitu ya. Iya, Bukan- benar. Bukan cuma dari faktor lingkungan gitu-gitu ya. Kadang juga dia di sekolah tuh sering ngomong ya, sering bicara sendiri gitu loh. Apa ya? Kayak tau lah ya anak kayak gitu kan pasti punya teman sendiri. Nah, Teman-teman yang dekat terdekat. iya. Terus dia sering ngobrol sendiri. Dia tuh nggak punya teman. Sama sekali gitu. Iya. Jujur temannya tuh kayak ngejauh gitu lah, ngejauh. Karena mungkin terkesan aneh pada akhirnya dijauhin sampai dibully gitu. Iya, ya. dibully. Oh. Terus sampai gitu ya sering nangis juga, masih tetap sering nangis. Dia sering apa ya mengurung diri. Oh, berarti dia Iya. nggak bersosial gitu. Ya nggak bisa sama Nggak sekali nggak. bersosial Iya. sama teman itu main-main gitu. Nggak Dan ya. katanya tuh waktu kelas 3 SMP dia hampir mau mencelakai diri gitu loh. Saya gimana maksudnya? Dia mengakhiri hidup. Oh ya, dia sih pernah saking dibulinya, depresi, Iya. pada akhirnya sampai kayak dia mau udah mending berhenti hidup gitu ya. Iya. Jadi sampai ke titik itu Ya ya. pasti udah capek lah ya. Ya, mungkin karena dia sama lingkungan juga udah nggak ada yang percaya, udah itu dibully di sekolahan. Orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu karena mungkin nggak berani cerita kan masih anak-anak, jadinya dia kayak yaudahlah capek ini hidup gitu kan, kayak di lingkungan juga dia setiap hari kayak nggak ada yang support dia berarti Iya. kan waktu itu ya. Terus gagal kan waktu itu, percobaan pertama gagal. Oh, berarti ada cobaan selanjutnya. Ada Oh, itu luar tuh, biasa. hampir lulus kan, udah lulus masuk Lulus tuh SMP. lulus Oke, SMP terus masuk SMK Oh, oke. masih sama kayak gitu. Terjadi lagi. Iya, waktu kelas 1 Oh, dia main cutter. Iya gitu, main sama lah kayak tadi, tapi gagal juga. gagalnya dia mencoba mengakhiri hidupnya lagi Iya, dan gagal juga. gagal. Terus dari situ dia ketemu tuh sama anak yang sama-sama kayak gitu, tapi Sama-sama punya kepentingan. iya sama-sama punya kelebihan, tapi dia tuh nggak bisa ngontrol diri gitu loh. Oh, gimana? Masih sering kerasukan, kesurupan Oh. gitu, Oh, nggak oke. nggak terkontrol gitu. Iya. Hmm.
dan dia jadinya mainnya tuh sama itu terus karena sama-sama Sama-sama. saling ngerti, Iya, ngerti gitu. itu mengalami apa Iya, gitu ya. Oke. Terus dari itu ada tuh guru sekolahnya yang bisa lihat gitu kan sama dia tuh manggil anak itu, terus kenapa nggak bilang sama orang tuanya gitu, terus anaknya nggak mau gitu. Takut mungkin Iya, ya. terus akhirnya tuh orang tuanya dipanggil ke sekolah. Dan gurunya tuh yang ngasih tahu ke orang tuanya gitu. Bahwa dia mempunyai suatu kelebihan Iya, yang nggak dimiliki orang lain gitu Karena ya. anaknya tuh nggak mau Nggak mau cerita. iya, nggak mau Pada akhirnya cerita. gimana? Dari itu gimana? Dari Akhirnya- kejadian orang tua kan udah dikasih tahu gitu. Terus tetap aja orang tuanya tuh nggak percaya. percaya gitu. Ya kayak udahlah gitu. Mungkin anak ini halu gitu Iya kan. benar. Terus naik tuh kelas 2 dia ikut ekstrakurikuler Ekstrakurikuler. Di itu pencaksilat kan. Ya, silang. Nah tadinya tuh dia nggak tertarik ya, tapi banyak tuh yang dari anak kelompok itu, Ekstrakurikuler itu. iya main-mainnya Pencaksilat kayak gitu loh. ya? Oh, maksudnya main gimana? Maksudnya pada bisa gitu. Oh, dia Tapi- bermain dengan hal Iya, yang mata. Iya tapi bukan dari sananya. Bawaan. Bukan, tapi Kayak dari latihan. kayak latihan Oh, itu. latihan. Kayak Latihan untuk iya. melihat berarti. Iya benar. Oh, kurang lebih gitu lah ya. Jadinya tertarik lah gabung gitu. Oke. Akhirnya ya udah mulai nerima keadaan, nerima diri gitu. Mulai adaptasi mulai gitu. punya teman juga gitu ya. Jadi udah kemudian dari situ udah nggak sendirian, Iya. udah ada temen buat menceritakan hal-hal yang di luar pada umumnya itulah ya. Ya, mulai ngebuka diri gitu. Mulai terbuka gitu ya. Mulai terbuka. Tapi tetap respon orang tua pada saat itu masih Masih acuh, masih bodoh, bodo amat gitu iya. ya. Oke. Terus berlanjut dari itu gimana lagi kayak kan udah dulu nih SMK ya kelas Iya, SMK. kelas 2 kelas 3 gitu ya. Mulai biasa. Mulai terbiasa. Ya, terus udah nyaman juga sama yang itu Keadaan sama yang waktu itu dari itu kan sekarang ya, terus juga kalau udah lihat-lihat yang aneh-aneh dia udah nggak kaget. iya udah nggak kaget. Ya udah itu biasa gitu. Iya, anggap aja angin lalu lah. Karena angin lainnya datang terus ya. Iya benar. Dia bersilih berganti datang gitu. Nah itu salah satu berarti bentuk apa ya kayak bullying ya sebenarnya ya. Iya, Bullying bullying. parah sih itu. Entah kena bullying, diskriminasi juga kan itu untuk seorang anak kecil tuh benar-benar yang ya wajar sih kalau dia depresi. Iya. Anak kecil kan tuh harusnya dia lebih ke survive itu nyari teman, senang-senang gitu main-main, dan dia harus kayak lebih mengurung diri, menjauhkan dari teman-teman, gitu, dari dunia apa ya namanya ya lingkungan anak-anak pada umumnya Sosial, ya, ya. sosial ya, menjauhkan diri dari itu gitu ya. Itu struggling banget sih. Kasihan lah. Oke, itu berarti dari cerita di balik asa dan harapan ya, karena kenapa ada putus asa itu berarti terjadi karena waktu dia kecil benar-benar sampai putus asa banget gitu Iya. ya, saking dibulinya, diskriminasi dan tidak diterima sama keadaan gitu ya. Oke. Sampai akhirnya dia menemukan harapannya itu teman-teman ya, Teman-temannya. teman-teman iya. yang pada saat itu bisa untuk diajak ngobrol, menceritakan hal-hal yang mungkin nggak orang lain tahu gitu, nggak semua Iya. orang tahu gitu ya. Berarti itu benar ya, kisah puisi itu diambil dari kisah nyata. Kisah nyata. Kisah nyata itu real, itu real story. Tapi kebanyakan dari kita juga puisinya itu berawal dari yang kisah nyata Kisah nyata semua, iya. semua jadi entah itu kalau bikin saya itu benar-benar kisah nyata semua. Lebih halu tapi nggak bisa ngarang. Iya betul. Padahal namanya puisi ilusi, Bang. Itu Iya. sebuah ilusi gitu ya. Iya, benar. Hal yang dihalukan tapi kita Tapi buat berdasarkan nyata, kisah nyata iya. itu. Semuanya ada. Oke, itu kan cerita dari puisi tersebut. Gimana sih tema dari video? Iya. Kalau masalah itu video dari Bang Hakim sendiri yang jelasin. Oke. Video ya. Kalau video itu memang konsepnya dari saya pribadi gitu yang nemu inspirasinya. Jadi ceritanya tuh berarti gini. Video tersebut itu diambil dari Tita yang sekarang. Kebetulan kita bertiga tuh kenal sama Tita. Jadi itu diambil dari Tita yang sekarang, bukan Tita yang dulu. Iya. Tita yang sekarang dia yang udah keluar dari zona depresinya, dia sudah keluar dari zona
ya yang waktu pas dia apa dia hadapi itu lah, mulai dari dia udah berdamai dengan diri sendiri, udah keluar dari depresi, udah nggak depresi lagi, masuk zona nyaman ya. Sudah masuk zona nyaman juga, udah ketemu banyak teman-teman juga yang menerima dia dengan semua kelebihannya. Nah, itu double dari settingnya itu dari itu yang sekarang itu ya, dia udah dewasa lah, bukan anak-anak kecil lagi yang masih suka nangis. Ya mungkin nangis sekarang sih, tapi kita nggak tahu. Jangan kita nggak tahu kan waktu kita nangis kan, karena ya intinya setting videonya itu diambil dari cerita yang sekarang, dan yang udah bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi ceritanya itu di video tersebut dia mengekspresikan cerita masa lalunya. Udah nggak kayak misalnya kamu udah mengalami masa lalu dulu, terus akhirnya di masa sekarang kita menceritakan tapi dengan keadaan yang sudah tenang gitu kan. Dia berbagi cerita lah ya. Berbagi cerita betul. Keadaannya dia yang udah fine gitu ya, udah benar-benar berdamai. Masa lalunya tuh udah benar-benar clear gitu ya. Akhirnya dia menceritakan itu dalam menulis. Dia menulis puisi kan. Di video tersebut di video pertama dia menulis puisi kan. Walaupun dia masih sendirian, in frame-nya itu dia sendirian gitu karena dia mencari tempat yang sejuk, gitu, yang tenang untuk dirinya sendiri. Kemudian dia menulis, mencurahkan segala ceritanya yang dulu itu dalam puisi. Di video tersebut temanya dia itu. Kemudian berlanjut ke dia jalan-jalan gitu kan ya, bawa buku, tempat yang tenang gitu kan. Ya refresh dari segala masalah hiruk pikuknya kehidupannya dia di masa lalu gitu. Frame-nya ambilnya dari itu cerita yang sekarang. Dia juga yang udah ketemu dengan diri sendiri, padahal dia udah ketemu sama teman-teman yang sekarang itu teman dekat lah ya. Dia yang peduli sama dia, yang dengerin curhatannya dia, yang bantu dia ketika ada masalah gitu-gitu kan ya sekarang itu. Jadinya udah benar-benar nemu circle-nya dia sendiri gitu lah. Udah nggak kayak dia yang dulu teman sama sana sini tapi nggak jelas gitu, karena sekarang udah jelas gitu. Dia punya kelompoknya sendiri itu kan ya, kurang lebih kan ya gitu. Trennya ambil dari itu videonya. Kalau teman-teman buat nonton bisa dilihat di Asana Harapan yang video pertama kali di upload gitu. Tapi ngomong-ngomong Titanya nggak ikut ya? Titanya nggak bisa ikut. Jadi sebenarnya pengen sih ya Titanya ikut itu ya. Dia cerita sendiri gitu ya. Tapi dibatalkan oleh Pinky karena dia yang diceritakan. Tapi kebetulan kita bertiga kenal sih gitu. Jadinya tahu lah gitu, di masa lalunya dia gitu. Pesan moral yang disampaikan dari Pinky mengenai iya nggak apa-apa. Pesan moral dari kejadian yang terjadi ya. Maksudnya dari poin penerapan itu. Pesan moralnya apa? Jangan saling bully. Utama. Betul. Terus misal nih ya, kalian punya tuh teman yang punya kelebihan kayak gitu loh. Nah, jangan tuh tanya, "Ih, di sini ada apa sih? Di sini ada apa?" Lagi tongkrongan tiba-tiba nanya, "Di sini ada apa?" gitu. Lah, kita mau tongkrongan apa mau uji nyali ya kan? Benar kan? Itulah bikin dia gak nyaman juga ya. Iya, benar. Dari Pranomo ada pesan moralnya nggak? Ya, sama ya. Jangan saling bullying. Ya, intinya ya poin yang diambil dari sini adalah jangan sampai saling membuli. Apapun keadaan teman kita gitu. Kita harus menerima dia, welcome ke teman kita gitu. Pokoknya stop bullying lah intinya ya. Terus juga menerima teman kita ya, apapun keadaannya kayak gitu. Udah welcome gitu kan. Bikin dia nyaman, jangan kayak karena dia punya kelebihan terus akhirnya ditanya terus kayak diteror gitu kan. Akhirnya dia nggak nyaman juga kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal apa gitu. Terus juga kayak coba terbuka gitu kan ya. Mungkin benar. untuk si korban ini bisa untuk lebih terbuka lagi. Jadi dia bisa lega, bisa cerita ke orang-orang di sekitarnya gitu ya. Mungkin begitu sih. Itu buat teman-teman semuanya yang mungkin ada lah ya di sekitar lingkungannya yang pernah membuli mungkin. Pernah. Oh iya toh. Pernah. Enggak. Stop bullying, jangan sampai ada yang lagi. Oke. Enjoy itu jadi rangkaian ya dari kisah di balik Asana Harapan yang cukup pilu ya. Ini cukup pilu itu, bukan cukup lagi itu benar pilu ya, karena sangat pilu. Dalam banget itu karena itu kan terjadi bertahun-tahun ya. Iya. Terus dari kecil hingga dia remaja terus beranjak ke dewasa gitu kan. Beranjak dewasa.
mencari jati diri. Nah, terus bisa mencari lingkungan yang tepat juga, mungkin gitu. Ya, itu pembelajaran yang sungguh ya, luar biasa sih, harus dipelajari. Tadi ambillah poin-poin yang penting itu. Oke, paling itu yang bisa kita bedah hari kali ini ya tentang asa dan harapan. Mungkin next time kita akan mencoba satu-satu ya, kalau kita ada waktu. Kalau ada waktu kita coba bedah satu-satu puisi yang sudah pernah kita buat gitu, karena pasti ada lah cerita-cerita di balik itu semua gitu. Oke, saya Hakim Fauzi pamit. Saya Pinky pamit. Saya Purnomo pamit. Kami dari Puisi Lucy. Apa ya? See you next time. Ya, dadah. See you. Terima kasih. Terima kasih.